Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Yusuf Ar-Rozi, Magister Sains, Spesialis Forensik dan Mediko Legal, yang merupakan salah satu dosen program studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan salah satu materi kuliah yang saya ampuh, yaitu Tanatologi Forensik dalam bidang ilmu kedokteran forensik dan mediko legal. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode diskusi interaktif. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal memiliki bobot 4 SKS, di mana ada 23 kali sesi teori, 1 kali diskusi panel, 1 kali pertemuan praktikum, 3 kali pertemuan penugasan, dan 8 kali pertemuan tutorial dan belajar mandiri. Dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 7 di Prodi Fakultas Kedokteran. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Materi kuliah Tanatologi Forensik ini bertujuan untuk setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi kematian, tanda klinis kematian, perkiraan saat kematian, dan mengetahui tata cara pemeriksaan tanda kematian lainnya, sehingga mengintegrasikan temuan tersebut dalam konteks pelayanan forensik dan mediko legal. Kompetensi ini penting karena setiap dokter harus mampu mengenali tanda pasti kematian, menentukan kematian secara benar, serta memahami aspek dari mediko legal dalam praktek klinik. Pada materi kuliah ini, kita akan membahas tentang tanda pasti kematian dan proses perubahan pada tubuh manusia setelah terjadi kematian. Hal ini dimulai dari definisi kematian sampai pada pemeriksaan fisik dari tanda-tanda pasti kematian itu sendiri. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti mampu menjelaskan dari definisi kematian, tanda klinis kematian, perkiraan saat kematian, dan mengetahui tata cara pemeriksaan tanda kematian lainnya. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa sumber yang dapat digunakan, di antaranya ada textbook forensik, jurnal ilmiah. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, dan jurnal yang berbasis evidence-based medicine. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara sinkron dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif dari mahasiswa itu sendiri, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif, baik di dalam kelas, misalnya dengan bertanya, menjawab soal, dan lain-lain, maupun di luar kelas, seperti saat dilaksanakannya praktikum. Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya UTS, UAS, diskusi kelompok, tugas mingguan, dan lain sebagainya. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam, yaitu ada tutorial, ada nilai ujian, praktikum, dan penugasan. Pembelajaran mata kuliah kedokteran forensik dan mediko legal dilaksanakan kurang lebih selama 6 minggu, di mana nih ada 23 pertemuan kuliah, 1 kali diskusi panel, 1 kali praktikum, 3 kali penugasan, ada 4 kali skenario tutorial dan belajar mandiri. Adapun bobot penilaiannya, tutorial 15%, CBT atau MCQ 65%,
praktikum 5%, dan penugasan 15%. Total pembobotan hasil evaluasi sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Ilmu Kedokteran, Forensik, dan Mediko-Legal. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa, untuk hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang tanatologi. Jadi teman-teman yang mungkin pernah tahu, pasti pernah lihat namanya orang meninggal itu prosesnya seperti apa. Nggak langsung ya udah kalau dikubur terus dimin aja, dia pasti bentuknya kayak gitu terus kan. Teman juga pernah nonton film mumi ya kan, pernah lihat juga namanya hewan kalau udah mati nggak kelihatan terus jadi membusuk. Nah seperti itu juga lah manusia, dia sama-sama hidup, ada proses perubahan pasca kematian. Selanjutnya di sini kalau tujuannya jadi teman-teman mampu mengetahui definisi apa itu tanatologi, mampu mengetahui bagaimana tata cara pemeriksaannya, urutan-urutan dari proses yang terjadi perubahan fisik pasca kematian itu sendiri. Selanjutnya dari situ teman-teman nanti diharapkan pada program profesi atau koas nanti juga dapat mengaplikasikannya langsung kepada jenazah. Begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya tanatologi. Tanatologi itu adalah dari thanatos dan logos. Jadi ilmu yang mempelajari perubahan fisik tubuh pasca kematian. Dan ini perubahan ini fungsinya apa sih? Apa cuma dilihat doang? Enggak, tapi berfungsi untuk teman-teman nanti untuk memperkirakan berapa sih waktu kematian dari tubuh seseorang tersebut. Jadi misalnya ada kiriman jenazah dari penyidik ke rumah sakit teman-teman mampu melakukan pemeriksaan dan memperkirakan kapan sih kematian, dan itu sangat bermanfaat sekali bagi jenazah, keluarga jenazah, dan juga penyidik, khususnya di ilmu pengetahuan ya. Baik, nah di sini tanda kematian, teman-teman yang sudah biasa tahu ada tanda kematian, ada yang primer ya. Primer itu gimana? Jadi kalau namanya orang meninggal tidak teraba nadi, tidak terdengar suara nafas ya kan, tensinya juga udah nggak ada, jadi sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya. Sedangkan tanda kematian sekunder atau tanda-tanda pasti kematian nanti kita akan pelajari selanjutnya. Di sini ada gambar mata, di sini ada namanya touch noire. Jadi dimana kalau seorang meninggal terus matanya terbelalak terbuka, itu bukan berarti dia berarti dosanya banyak, enggak, tapi karena dia di bagian korneanya itu dan di bagian konjungtiva bulbi itu mengering, air mata udah nggak ada yang mengaliri, tidak yang membasir, tidak yang melubrikasi, nggak ada ya, sehingga akan terjadi pengeringan, sehingga di situ makin tipis dan pembuluh darah akan makin nampak ya. Di sini jenis kematian ada pertama dari somatik, seluler, dan otak. Itu urutannya ya, mulai dari somatik itu ya bagian tubuh, seluler sel, selanjutnya otak. Jadi nggak langsung kalau orang mati langsung ke otaknya atau brain dead, jadi nggak langsung seperti itu. Oke, pada yang kematian somatik di sini yang teman-teman biasa periksa atau yang tahu dari materi sebelumnya itu ada henti sirkulasi atau tidak teraba nadi, tidak terdengar suara nafas, dan henti inervasi. Artinya kalau nanti pada pemeriksaan pupil itu kan pupilnya midriasis, tidak ada refleks cahaya. Di sini ada pemeriksaan untuk tanda pasti kematian. Ya, kalau ada tes Magnus, kalau di sini tidak terbendung berarti masih hidup, ya kan? Terus kalau disenterin masih warna merah berarti aliran darah masih baik. Disilet masih keluar darah, masih ngocor berarti masih baik. Tes nail atau kayak tes capillary refill time ya, itu berarti masih ada reaksi, masih bagus. Selanjutnya ada tes Winslow, dikasih air, ditaruh di dada, kalau dia naik turun ya kan berarti masih bernafas. Suruh dia di depan cermin bernafas, ada keluar uap, tisunya bergerak, dan ada tes refleks cahaya. Yang pertama tanda pasti matinya itu algor mortis, yaitu pada algor mortis yaitu perubahan suhu. Jadi kalau seseorang makhluk hidup apapun kalau sudah meninggal dia tampak mulai lebih dingin ya, karena metabolismenya udah tiada lagi ya, sehingga akan suhunya semakin menurun. Kalau dia matinya di gurun pasir gimana dok? Apakah kan dia suhunya sekitarnya panas? Nah kalau suhu sekitarnya panas itu akan mempengaruhi di mana perubahan suhunya semakin turunnya kan semakin lambat ya, seperti itu. Kalau di Gunung Everest, nah di Gunung Everest nanti akan terjadi namanya cold steepening, nanti kita lihat di materi selanjutnya. Jadi dia perubahan suhunya makin
dinginnya lebih cepat seperti itu ya. Ya pertama livor mortis atau lebam jenazah. Jadi kalau lihat di sinetron atau di berita dia habis dipukul muncul lebam-lebam. Nah, kalau udah lebam berarti mati dong. Nah, kalau kedokteran jangan bilang lebam tapi memar. Memar itu saat dia masih hidup dipukul muncul memar ya. Itu kan ada tanda trauma ya. Kalau livor mortis atau lebam jenazah itu muncul akibat dia sel darah merah dan komponen darah lainnya itu turun ke tempat yang paling rendah di pembuluh-pembuluh darah paling rendah. Misalnya udah gantung diri, lebam jenazah muncul di mana? Di bawah kan ya, ikutin gravitasi, gantung diri kan nggak mungkin kebalik, ya kan gitu ya. Kan ini pengennya mati duluan kan. Nah kalau dia tiduran meninggalnya pas terlentang berarti lebam jenazah munculnya di bagian punggung ya, gampang ya. Nah gitu. Dan ini mulai nampak sekitar 20-30 menit ya, mulai nampak. Nah nanti setelah itu dia mulai jelas 2-4 jam, maksimal 8-12 jam. Dan setelah 8 jam itu dia akan mulai menetap. Menetap artinya tidak hilang dengan pemeriksaan tertentu. Mungkin ada yang mau tanya dulu dari livor mortis? Ya, silakan. Izin bertanya dokter, sebelumnya saya Ilham. Mungkin untuk pemeriksaan livor mortis itu lebih mendalamnya lagi bagaimana ya dok? Apakah orang itu dipukul terlebih dahulu kemudian mati, atau mati kemudian baru muncul livor mortisnya? Oke, baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi livor mortis itu nggak muncul kalau jenazah kita pukul muncul lebam, enggak ya. Livor mortis itu tanda alami. Jadi kalau jenazah kita pukul-pukul nggak akan muncul lebamnya ya. Lebam itu munculnya karena ekstravasasi sel-sel darah merah dan komponen ke bawah ya, kayak gitu. Kalau memar munculnya saat dia masih hidup. Kalau udah meninggal apakah hilang? Enggak. Nah, itu fungsi forensik, jadi melihatkan tanda-tanda trauma pada jenazah ya. Terus pemeriksaannya gimana? Dengan cara ditekan lebam jenazahnya selama berapa detik? Kalau Liga artisnya 30 detik. Kalau dia hilang dengan penekanan berarti kurang dari 8 jam kematiannya. Tapi kalau sudah tidak hilang dengan penekanan berarti dia lebih dari 8 jam ya. Gitu. Terus di sini perbedaan lebam dan memar tadi ya. Kalau lebam terjadi setelah mati, memar saat dia masih hidup. Terus kalau dia diiris, kalau lebam itu karena ekstravasasi sel darah merah, kalau kita iris dialirin air, airnya akan warna merah. Ya, kalau memar karena udah terjadi trauma, koagulasi, clot gitu kan ya. Jadi kalau disiram air dia nggak warna merah airnya. Gampang ya logikanya ya. Oke. Ini perbedaan warna lebam. Jadi lebam itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa kondisi, diantaranya racun ya. Kalau dia meninggal di mobil, terus dia keracunan zat CO, karbon monoksida, ya, atau yang kemarin dia camping dibakar-bakar di dalam tenda, dia pemeriksaan pemeriksaan lebamnya itu munculnya warnanya cherry red atau merah terang ya. Kenapa merah terang? Dulu mungkin pernah belajar di mana kalau CO lebih mudah berikatan dengan Hb ya. Kalau lebih mudah berikatan Hb berarti oksigennya kalah ya kan. Oksigen aja warnanya merah bagus ya, merah cerah. Nah tapi kalau ini lebih cerah lagi ya, atau cherry red. Terus selanjutnya kalau CO2 atau dia mungkin terpapar asap kendaraan atau asap pabrik, dia di dalam gedung atau dia kebakaran kan, dia ngirup asap terlalu banyak karbon dioksida sehingga dia merah gelap. Jadi kalau vena itu kan karbon dioksida warnanya merah gelap. Itu ya logikanya. Terus ada juga sianida, kopi Mirna itu ya, itu juga warnanya cherry red mirip kayak CO gitu ya. Terus ada juga intoksikasi nitrobenzena, ada warna coklat. Asfiksia itu kalau dia tercekik ya, kekurangan oksigen, ini karbon dioksidanya jadi merah gelap ya. Oke, selanjutnya kaku mayat. Kaku mayat itu terjadi mulai awal 2 jam dan menetap, rulesnya dia 12 jam. Jadi kalau dia awal muncul 2 jam, terus dia menetap 12 jam ya setelah itu. Terus kalau kaku mayat berarti dia dirubah-rubah, dia nggak akan berubah. Nah terus cara pemeriksaannya di sendinya ya, sendinya dilawan seperti itu. Ada pertanyaan mungkin dari kaku jenazah? Ya. Izin dokter, perkenalkan nama saya Ilham juga. Jadi bagaimana sih cara kita memeriksa rigor mortis ini, dan juga apa aja urutan yang terjadi sebelum terjadinya rigor mortis ini? Oke, baik ya, makasih. Jadi kalau kaku jenazah pada pemeriksaannya dengan cara ditekuk bagian sendinya.
kaku jenazah terjadi kenapa sih? Karena dia pada otot kehabisan ATP. Ya, orang meninggal udah kehabisan ATP, nggak ada metabolisme lagi, sehingga pemeriksaannya dengan cara sendinya. Nah, karena sendi kan ada tendon, jadi diperiksa. Kalau dia udah kaku, udah susah dilawan, berarti udah muncul tuh kaku jenazahnya. Ya, mudah dilawan, nah, artinya udah kaku tapi kita paksa. Kalau atau sukar dilawan kita paksa tapi nggak bisa. Ya. Biasanya kalau menurut literasi itu munculnya mulai dari sendi-sendi kecil ke sendi-sendi besar, sendi-sendi kecil ke sendi jari-jari, ya, gitu. Terus mulai tengkuk tuh sendi kecil juga. Ya, selanjutnya baru sendi panggul, sendi lutut dan sebagainya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini untuk kaku jenazah, dia mulai muncul 2 jam, terus mulai tambah menyebar 12 jam kemudian. Nah, setelah 12 jam dia baru menetap, artinya sulit untuk dilawan. Oke, ini contohnya ya. Nah, selanjutnya ada namanya, nah ini adalah thanatology time. Jadi teman-teman nanti bisa pakai ini buat memperkirakan waktu kematian dari jenazah. Selanjutnya ada cadaveric spasm, mirip kayak kaku jenazah, tapi dia munculnya lebih cepat, kurang dari 2 jam seketika setelah dia meninggal. Misalnya, aku bunuh diri, kan ada rasa takut ya, rasa takut, mati dan sebagainya, pikiran-pikiran, dia megang pistol seperti ini. Nah, akhirnya waktu pemeriksaan awal pada begitu ditemukan itu langsung kakunya teraba di bagian tangannya aja, yang lainnya masih lemes. Nah, itu adalah cadaveric spasm, dan bentuknya seperti lagi megang pistol. Selanjutnya ada heat stiffening, karena dia ini bukan kaku, misalnya dia posisinya kayak orang lagi mau tinju, namanya heat stiffening atau pugilistic posture. Jadi kalau dia terbakar terjadi koagulasi, kayak teman-teman kalau bakar ayam lama-lama kan otot ayamnya mengecil, ya sama juga pada manusia. Ya, jadi dia bukan terjadi kaku, tapi karena protein pada otot dia terkoagulasi, ya. So itu ada cold stiffening. Cold stiffening dia ini warnanya mungkin agak buram ya, ada warna hitam, mungkin ada terjadi pembusukan juga. Dia di mana karena proses dingin yang terlalu cepat sehingga dia bukan koagulasi. Jadi proteinnya udah dia menetap, dia nggak pindah-pindah di situ juga tempatnya ya. Sorry. Nah, dekomposisi kita masuk, jadi setelah 24 jam orang meninggal ada muncul namanya dekomposisi atau pembusukan. Kalau tikus mati udah baunya udah kayak bau bangke, ya, kayak gitu. Pembusukan itu ada namanya proses autolisis, di mana sel-sel dia udah nggak dapat nutrisi, udah nggak dapat oksigen lagi, sehingga dia udah lisis atau mati dengan sendirinya. Biasanya tanda-tandanya sel eritrositnya pecah, ya. Terus kalau pada organ tampaknya otak itu kan tampak lama-lama kan seperti bubur, ya, seperti itu. Nah, ini namanya putrefikasi, jadi penguraian jaringan oleh aktivitas bakteri. Bakteri itu paling banyak di mana? Paling banyak adalah di usus, ya kan? Oke. Mungkin tadi yang dari dekomposisi pembusukan ada yang mau tanya? Ya, silakan. Izin dokter, saya Biah izin bertanya, organ apa saja pada laki-laki maupun perempuan yang paling lama terjadi pembusukan? Oke. Jadi kalau Allah itu sudah menciptakan tubuh itu dengan keajaiban-keajaiban tertentu. Kira pada laki-laki itu yang paling lama busuknya adalah prostat. Nah, kalau perempuan adalah rahim, sehingga pada kasus tertentu pada pemeriksaan jenazah yang diduga dibunuh karena kekerasan seksual, ya, itu pada pemeriksaan misal jenazah sudah busuk, itu kondisi tertentu rahimnya masih bagus. Waktu itu terus rahimnya kita buka, kita ambil, terus kita belah lagi, ternyata ada janinnya. Nah, fungsinya itu jadi untuk kita melihat apakah benar ini kekerasannya kenapa sih sebabnya. Jadi kita bisa melihat, kenapa, mungkin karena dia hamil, suaminya nggak setuju atau pacarnya nggak setuju sehingga dibunuh, gitu ya. Oke, mantap. Nah, ini tahap-tahap dekomposisi, ya, bisa teman-teman lihat. Ini contohnya pada babi, mulai dari dia segar, menghitam, mulai daripada menghitam. Kalau pada manusia muncul awal pembusukan itu pada di perut, karena kenapa? Usus besar. Nah, munculnya di area regio iliaca dextra atau dan sinistra. Nah, fesesnya ini muncul di sini, dia numpuk di sini sehingga warnanya apa? Hijau, warna kehijauan, biru kehijauan. Mulai dari sini lama-lama menyebar, ya, seperti itu. Pada waktu 24 jam sampai 36 jam setelah kematian itu mungkin masih tampak sedikit fresh, tapi bau-bau udah mulai muncul, bau-bau pembusukannya udah mulai muncul dan sel-sel udah mulai hancur semua. Nah, ini mulai muncul ada warna kehijauan sini, ya, jelasnya di sini, ya. Terus satu minggu pasca kematian dia
biasanya akan namanya marbling atau ini early blood ya. Jadi kayak pembuluh darah itu warnanya hitam. Kayak lihat zombie-zombie gitu ya, kayak gitu. Ya, namanya ini 1 minggu setelah kematian. Oke. Dan marblingnya itu kayak marble, itu kayak gambaran dari pembuluh darah yang jadi nyatu-nyatu gitu, teman-teman lihat marmer kayak gitu. Itu ya. Terus 2-3 minggu setelah kematian ada namanya red blood ya. Jadi mulai kulit-kulit itu mulai kayak ada luka bakar. Tapi ini bukan luka bakar ya, beda. Nah, di sini ada kayak gas-gas terperangkap di bawah kulit. Nah, itu kalau teman-teman pecahin, kulitnya gampang kelupas. Bahkan kadang nggak tanpa disertai ada udara di situ, teman-teman gesek udah langsung lepas kulitnya. Gitu ya. Nah, itu fungsinya apa? Jadi biasanya pada kasus pembusukan, tim Inavis dari kepolisian biasanya akan ngambil sidik jari. Sidik jari ini dia anehnya dia nggak akan bloating kayak gitu, tapi kelepas. Nah, kelepas nanti dimasukin ke mesin, dilihat oh KTP-nya siapa sih namanya. Nah, itu ya, itu fungsinya di situ. 1 bulan. Nah, sebenarnya sebelum 1 bulan pun biasanya udah lalat-lalat udah pada muncul ya, bertelur. Nah, 1 bulan mungkin kalau ruang tertutup akan terlihat ya. Di sini kulit berubah jadi lebih kehitaman dan akan sulit dikenali wajahnya. Beberapa bulan maggot itu akan mulai makan-makan organ-organ kita. Dia akan masuk melalui lubang-lubang dulu. Dia lebih senang makan organ dalam dibandingkan yang luar. Karena dia biasanya masuk lewat hidung, lubang penis, lubang anus ya. Seperti itu, lubang mulut. Setelah 1 tahun akan jadi kerangka. Situ ya. Oke. Kalau kerangka fungsinya apa? Nah, nanti kerangka kita memang akan lebih sulit lagi untuk identifikasi. Karena di situ cuma bisa lihat ciri-cirinya apa aja sih pada kerangka tersebut yang bisa kita sinkronkan dengan keterangan keluarga yang kehilangan. Misalnya dia pakai gigi palsu atau pernah operasi tulang di mana gitu kan ya. Seperti itu. Dan dari tulang itu kita bisa identifikasi jenis kelamin, panjang badan ya, bukan tinggi badan karena udah nggak bisa berdiri, jadi panjang badan ya. Dan usianya dilihat dari suturanya. Kita punya sutura kan, nah, sutura dari bayi sampai dewasa. Semakin tua seseorang, sutura itu semakin hilang. Kalau pas bayi kan ada ubun-ubun, nah itu kan suturanya belum menyatu. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dekomposisi. Di sini sama kayak tadi ya, ini urutan-urutannya mulai dari muncul kehijauan, ya, terus keluar cairan pembusukan dari lubang-lubang tubuh, terus marbling sign, skin slippage atau kulitnya udah mulai mudah ngelepas, terus warna kehitaman hingga menjadi tulang. Faktor intrinsiknya sebenarnya ada banyak, ada berat badan, usia, sebab kematiannya. Jadi kalau orang lagi sakit itu akan lebih mudah dia terjadi pembusukan dibandingkan orang yang sehat. Oke, nah terus juga kalau dia faktor ini juga dipengaruhi oleh di mana dia matinya, meninggal di udara, di air atau di tanah. Kalau dia meninggal di tanah itu akan lebih lama busuknya, jadi lebih baik dikubur kan gitu. Nah, mumifikasi ini khusus. Jadi kalau mumifikasi itu dia terjadi karena di areanya kering sehingga memperlambat proses pembusukan. Sama juga kalau meninggal di Gunung Everest, itu dingin jadi memperlambat proses pembusukan. Sama juga kalau teman-teman nanti di rumah sakit yang bagus itu punya namanya freezer jenazah. Biasanya kalau orang nunggu mau dikremasi kan ngantri atau mau dikirim, nah itu masukin freezer dulu. Tapi biasanya kalau mau dikirim ke luar daerah biasanya diinjeksi formalin. Nah, formalin itu pun juga pengawetan di tubuh manusia. Kalau ikan kan diasap ya, kalau manusia nggak mungkin, jadi injeksi formalin. Nice. Oke, selanjutnya kesimpulan tanatologi untuk mengetahui perubahan fisik pada tubuh manusia pasca kematian. Setelah ditetapkannya tanda-tanda kematian yang yang primer ya, setelah itu sekundernya baru kita periksa. Di sini fungsinya apa secara mediko-legal itu secara kesehatan dan fungsi hukumnya kita mengerti dari waktu kematian, dia kematiannya karena apa nanti ke pemeriksaan lagi ya. Nah, tapi terus kita bisa lihat juga dia meninggalnya kira-kira di mana sih, karena nanti ada tanda-tanda lainnya yang akan kita pelajari di materi berikutnya. Baik, nanti teman-teman saya harap bisa belajar dan nggak hanya dari materi saya tapi dari buku-buku, e-book seperti Knight atau dari YouTube, itu akan lebih mudah untuk dipelajari dan didengerin bisa berulang-ulang. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada kita lanjut kuis. Silakan siapkan HP teman-teman.
dikerjakan kuisnya dalam waktu, silakan, dikerjakan dalam 30 sampai 1 menit. Ada 5 soal. Udah selesai? Mantap. Udah? Nilainya berapa? 100? 100 ya. Kalau ada kurang-kurangnya nggak apa-apa, karena ini kan masih awal kita terpapar materi. Tapi saya harap teman-teman bisa merefresh dan mereview lagi nanti di rumah. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kita sudah belajar bersama. Nggak hanya teman-teman belajar, tapi saya juga bisa belajar bareng, bisa merefresh apa ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah buat kita semua. Terima kasih. Kita tutup dan akhiri kegiatan hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.